Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gear Support. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu telah mengizinkan para tunangannya untuk membantunya dalam perang kali ini. Alhasil, para tunangan dari Leon pun jadi senang, karena dengan hal ini, mereka bisa sedikit mengurangi beban dari Leon. Setelah melakukan kesepakatan itu, mereka semua pun langsung berpencar untuk melakukan tugas masing-masing. Nah, pada saat itu, Angie pun memiliki tugas yang cukup berat nih, di mana ia harus menyatukan kembali kerajaan Holford dalam membantu Leon. Ia pun memulainya dengan menghubungi rumah keluarganya, yaitu Redgrave. Memang pada awalnya, Angie itu ditolak sama Vince dan Gilbert. Namun ketika Angie sudah membahas tentang keturunannya dengan Leon akan menjadi raja, membuat hati Vince jadi gentar. Di sini pada akhirnya, ia pun setuju untuk membantu Angie dan Leon. Sementara itu, kita juga dikagetkan dengan pengakuan Mary di hadapan 5 pangeran idiot kita. Kalau dirinya adalah seorang reinkarnator dan Leon adalah kakaknya dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, Mary pun sampai menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada mereka karena selama ini sudah menipu mereka, juga mengambil peran dari Olivia sebagai orang suci juga pasangan mereka. Nah, pada awalnya, Mary itu mengira kalau dirinya akan dibenci habis-habisan sama 5 pangeran idiot kita. Karena dosa yang ia lakukan itu hampir tidak termaafkan. Namun di sini, 5 pangeran idiot kita pun bersikap berlawanan dengan ekspektasi dari Mary. Mereka semua pun menerima kalau memang Mary itu seorang reinkarnator yang berniat mengubah cerita dalam dunia game ini. Mereka tidak akan membenci Mary karena memang mereka itu udah jatuh cinta sama Mary. Lalu mereka juga menerima kenyataan pahit kalau Leon adalah kakak ipar mereka sekaligus juga bos mereka. Setelah itu mereka juga sudah mempersiapkan nih rencana apa yang bisa mereka lakukan dalam membantu Leon. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Livia. Saat itu, Livia pun sedang bersama dengan Claire dalam Licorn, yaitu kapal yang mirip Einhorn ya teman-teman. Namun kapal ini dikhususkan untuk Livia dan Angie pada saat mereka membantu Leon dalam melawan Serah di beberapa volume awal. Saat itu mereka pun sedang mempersiapkan segalanya agar kapal ini bisa ikut berperang juga. Tapi nampaknya Licorn ini nggak akan berada langsung di garis depan, karena memang Licorn ini akan bertugas untuk menyerap esensi sihir yang sudah tersebar di dunia ini. Ingat, kebangkitan Arcadia membuat esensi sihir dalam dunia ini jadi meningkat drastis. Tentu aja hal itu semakin membuat ciptaan dari manusia baru seperti Brave ini menjadi kuat. Maka dari itu, kalau ingin memenangkan peperangan ini, mereka itu harus menyingkirkan sebanyak mungkin esensi sihir yang bertebaran. Untuk melakukan itu, Noel pun langsung mengambil pohon suci muda yang dulu ia tanam dan memindahkannya ke Licorn. Karena memang sebelumnya, pohon suci tua di Alzur itulah yang bertugas untuk menyerap esensi sihir. Tapi, karena Leon itu sudah terlanjur memusnahkannya, jadi tanggung jawab itu diberikan kepada pohon suci muda ini. Nantinya esensi sihir yang diserap juga bisa diubah jadi energi yang semakin memperkuat Licorn. Selain itu, Claire juga sempat memodifikasi Licorn ini dengan beberapa part bagian dari Waze, yaitu kapal kerajaan yang dulu harus hancur karena perang melawan Serah. Jadi kalau kapal ini diberikan kekuatan suci, maka kapal ini juga akan semakin kuat. Namun yang menjadi masalahnya, si Mary itu kan udah terbukti jadi sains gadungan. Alhasil, peralatan sainsnya juga disita sama kuil setempat dan kekuatan suci Mary itu jadi berkurang. Maka dari itu, kalau mereka mau memperkuat Licorn lagi, mereka itu membutuhkan Mary dan semua peralatan sainsnya. Nah, di sini Livia pun berniat untuk membujuk para petinggi kuil nih, agar mereka itu mau meminjamkan peralatan sains tersebut. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mary. Nah, saat itu ternyata si Mary udah menuju ke kuil tempat peralatan sains itu disita. Ya, untuk membantu Leon dalam perang kali ini, maka dia itu harus mengeluarkan potensi kekuatan suci miliknya secara maksimal. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan peralatan sainsnya. Tentu aja, para tentara suci yang berjaga di kuil itu pun langsung mengacukan senjata mereka kepada Mary. Bahkan mereka juga menyebut Mary sebagai seorang penyihir jahat yang telah menipu kuil. Mendengarkan hal itu, Mary pun tidak memperdulikannya lagi. Ya, di samping itu adalah fakta, Mary juga udah gak punya waktu lagi untuk berdebat dengan mereka. Nah, pada saat dulu, Mary itu sudah mendengar hal ini dari Leon. Kalau peralatan sains itu nampaknya sudah menganggap Mary sebagai pemiliknya. Maka dari itu, walaupun sudah terpisah dari Mary, tapi peralatan sains itu pasti akan selalu menuju kepada Mary
ketika Mary memanggilnya. Nah, karena hal itulah yang membuat Mary memberanikan dirinya untuk mengambil kembali peralatan Sense itu. Di sini, Mary pun langsung menutup matanya untuk berkonsentrasi. Lalu ia pun mengarahkan tangannya kepada peralatan Sense yang terpasang di patung orang suci kuil itu. Kemudian, Mary pun memanggil 3 peralatan Sense-nya dengan berkata kalau mereka sudah pernah meminjamkan kekuatannya kepada Mary. Tapi, jika diberikan kesempatan lagi, maka Mary ingin meminjamkan kekuatan mereka untuk yang terakhir kalinya. Nah, setelah mengucapkan kata-kata itu, baik kalung, gelang, dan tongkat suci itu pun langsung menjawab panggilan dari Mary dan secara otomatis melekat kepada Mary. Tentu aja, semua orang yang di sana pun jadi terkejut dong, karena memang sosok yang selama ini dianggap sebagai Sense palsu oleh mereka, bahkan pernah diusir sama mereka karena dianggap penipu, telah diakui sama peralatan Sense-nya sendiri. Mereka itu nggak pernah melihat kejadian seperti ini. Bahkan, sang pendeta yang ada di kuil itu pun langsung meminta maaf kepada Mary dan meminta pencerahan kepadanya. Namun entah karena kesel atau memang ia lebih mengutamakan Leon, si Mary itu mengabaikannya dan terus berjalan keluar dari daerah kuil itu. Yaps, pada saat di rute Mary kan kita udah tahu nih, kalau ada jiwa Sense masa lalu yang bernamaan bersemayam dalam 3 peralatan Sense tadi. Nah, gue rasa memang saat Mary menemukan peralatan Sense itu untuk pertama kalinya, dia telah menaklukkan 3 jiwa jahat-an yang bersemayam di sana. Maka dari itulah 3 peralatan Sense tadi menuruti perintah dari Mary. Ya, kita tahu sendirilah, kalau alam bawah sadar dan mental dari Mary itu sangat kuat sekali, bahkan lebih kuat daripada siapapun. Maka dari itulah si Mary tetap bisa bertahan walau sudah dicap sebagai Sense palsu. Bahkan saat ini, dia malah membuktikan dirinya sebagai orang yang bisa dianggap sebagai Sense asli. Panel cerita pun berpindah dalam Akademi Holford nih. Saat itu, Angie pun menemui Master dari Leon. Nah, di sini terungkap kalau sebenarnya Master dari Leon ini bukanlah orang biasa. Dia adalah adik dari Raja Pendahulu Holford sebelum Roland. Dan dia juga merupakan bangsawan dengan pangkat Duke. Tentu aja, Angie pun meminta bantuan dari Master Leon ini. Sekaligus ia juga meminta Master Leon ini untuk menjadi penasehatnya dalam perang. Mendengarkan hal itu, Master dari Leon pun bersedia membantu Angie. Nah, di sini si Angie juga mengungkapkan tujuan sebenarnya untuk menurunkan Roland dari tahta kerajaan Holford. Karena memang jika Roland itu nggak turun tahta, maka para bangsawan di kerajaan ini juga nggak akan bersatu. Ya, bisa dibilang sejak invasi The Forest of Ladies, para bangsawan Holford termasuk Redgrave itu nggak percaya lagi sama Roland. Maka dari itulah, si Angie berniat untuk menjadikan Leon sebagai Raja Holford selanjutnya. Dengan begitu, ia juga bisa mewujudkan omongan kalau cucu dari Vinci nantinya bisa menjadi raja. Mendengarkan hal itu, Master dari Leon pun menyetujuinya. Ia juga sudah berbicara kepada keluarga Fraser untuk mendukung revolusi ini. Karena memang dari awal, keluarga Fraser adalah keluarga penjaga perbatasan. Maka dari itu, mereka juga pasti udah terbiasa dengan berperang. Apalagi, lawan yang biasa mereka ladeni itu adalah kerajaan suci Rachel. Mendengarkan hal itu, Angie pun menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Master dari Leon. Setelah itu, Angie pun melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Melin. Dalam istana kerajaan, Angie pun langsung menghadap kepada Melin. Di sini nampaknya si Melin juga udah tahu alasan kedatangan dari Angie. Jadi ia pun berkata, Kekaisaran Veldonova itu mengirimkan surat kalau Leon diserahkan kepada mereka, maka mereka nggak akan menghancurkan kerajaan Holford. Mendengarkan hal itu, Angie pun langsung kaget dan bertanya apakah Melin berniat untuk menjual Leon. Di sini, Melin pun menggelengkan kepalanya dan berkata kalau mereka nggak mungkin bisa menangkap Leon. Lagi pula, Leon adalah pahlawan kerajaan ini, jadi seharusnya mereka ada di pihak Leon. Namun pemikiran ini pasti nggak disetujui sama semua bangsawan yang ada. Maka dari itu, Angie harus bisa meyakinkan para bangsawan agar mereka tidak berkhianat kepada Leon. Mendengarkan hal itu, Angie pun berkata kalau dia punya solusi agar hal itu tidak terjadi. Di sini, Melin pun nampak mengerti maksud dari Angie. Jadi ia pun berkata kalau Roland sudah menunggu mereka di ruang audiensi. Panel cerita pun berpindah ke ruang audiensi kerajaan. Saat itu, gak hanya ada Roland yang ada di sana, namun juga ada para bangsawan dan para petinggi kerajaan seperti Vinci, Gilbert, dan Perdana Menteri Bernard. Ketika memasuki ruangan itu, Angie pun langsung menatap Roland yang sedang duduk di singgasananya. Lalu, ia pun berkata,
kalau Roland itu harus segera turun tahta. Nah, sebelum mengatakan hal itu, Angie pun sudah mengetahui setiap resiko yang akan diterimanya. Jika Roland itu menolak untuk turun tahta, maka Angie sudah siap untuk memaksanya secara kasar. Namun di sini, Roland itu terdiam sejenak dan mengelus janggutnya. Ia pun terus memandang kepada Angie dengan acuh tak acuh. Kemudian, Roland pun bertanya, apakah Angie berniat menjadikan Leon sebagai raja? Mendengarkan hal itu, Angie pun diam sejenak, lalu mengangguk sambil berkata iya. Ya, alasan Angie meminta Roland untuk mundur dari posisi raja adalah untuk memperkuat kedudukan Leon dalam Hogwarts ini. Kita tahu kalau Roland sudah dianggap tidak memiliki kredibilitas di mata prabangsaan Hogwarts. Maka dari itu, jika Angie ingin menyatukan kerajaan Hogwarts ini, dia harus menurunkan posisi Roland dan menggantikannya dengan Leon. Di sini, Roland pun masih terdiam dengan pernyataan dari Angie tadi. Jadi, Angie pun kembali berkata, kalau saat ini tidak ada gunanya bagi Roland untuk tetap mempertahankan posisi keluarga kerajaan. Leon juga sudah mempersiapkan dirinya. Jadi, tolong mundurlah sekarang, Yang Mulia. Perkataan Angie kali ini membuat semua orang yang ada di sana sedikit heboh. Pasalnya perkataan Angie itu sama saja seperti ancaman terhadap Roland. Namun nih, setelah beberapa saat terdiam, si Roland itu tiba-tiba aja berdiri lalu bertepuk tangan. Di sini ia juga berkata kalau hal itu sangatlah luar biasa baginya. Melihat sikap Roland yang seperti itu, Angie mengira kalau Roland tidak menganggapnya serius. Namun tidak seperti Angie. Orang-orang yang ada di belakangnya itu seperti Vince, Melin, dan Bernard pun meletakkan tangan mereka ke dahi. Seakan-akan mereka itu udah tahu kalau Roland akan bersikap seperti ini, tapi tetap aja hal itu membuat mereka menjadi gak habis pikir. Nah, dengan tersenyum, Roland pun berkata kalau dia sudah lama menunggu momen seperti ini. Sewaktu itu, ada pria kecil kurang ajar yang membuatnya terjebak dalam tanggung jawab berat ini. Tapi, jika kamu ingin melepaskanku dari tanggung jawab besar ini, maka aku akan dengan sukarela melepasnya. Yaps, bukannya kesel karena dia itu akan dilengsarkan dari posisi raja, si Roland itu malah senang banget karena bisa bebas dari jabatannya sebagai raja. Ia bersikap seakan-akan tugas yang diberikan raja terdahulu kepadanya ini merupakan tugas berat yang enggan ia pikul. Ya, memang kalau dipikir-pikir dari dulu, si Roland itu udah ogah banget jadi raja. Buktinya dia aja sering banget melimpahkan tugasnya kepada Melin, Leon, dan Perdana Menteri Bernard. Jadi, pas ada kesempatan kalau dia ingin dilengsarkan, dia itu akan dengan senang hati memberikan jabatannya sebagai raja ini. Apalagi yang akan menanggung tugasnya ini adalah Leon. Nah, di sini Roland pun melanjutkan perkataannya, kalau menjadi raja adalah hal yang sepi. Dia juga sebenarnya ragu nih, apakah Leon nantinya bisa menjalankan tugasnya sebagai raja dengan benar atau enggak. Namun, ia membiarkan Leon untuk mengambil tahtanya ini. Mendengarkan hal itu, Angie pun dibuat terkejut lagi nih. Namun, ia pun berkata, kalau dia akan membebaskan Roland dari tugas rajanya ini, tapi Roland akan tetap dalam pengawasan. Yaps, di sini, Angie akan mempersiapkan suatu pulau untuk tempat Roland tinggal. Karena bagaimanapun, kalau dia membunuh Roland untuk mendapatkan tahtanya, maka akan ada banyak sekali rakyat ataupun bangsawan yang tidak akan percaya kepada kepemimpinan Leon. Mendengarkan hal itu, Roland pun tersenyum dan berkata, kalau itu adalah ide yang bagus. Tapi Roland meminta kalau Angie itu mengizinkannya membawa semua wanita yang ia punya ke pulau itu. Mendengarkan hal itu, Angie pun tidak mempermasalahkannya. Tapi di sini ia pun meminta rincian dari berapa banyak wanita yang akan dibawa sama Roland. Karena si Angie juga perlu menyiapkan anggaran yang pas untuk itu. Di sini, Roland pun langsung memanggil Bernard untuk menyerahkan dokumen yang berisi rincian seberapa banyak wanita yang dimiliki sama Roland itu. Dan setelah membaca dokumen itu, Angie pun nampak terkejut nih, karena jumlah wanita yang dimiliki sama Roland itu nggak sedikit teman-teman. Pasalnya, dalam dokumen itu juga nggak hanya tertera daftar nama selir-selir dari Roland, tapi ada juga daftar nama istri lokal atau gundik yang dimiliki oleh Roland di luar kerajaan Hogwarts ini. Bahkan diantaranya juga ada yang sudah memiliki anak dan tidak berasal dari kaum bangsawan. Bisa dibilang, wanita Roland itu mencapai ratusan. Tapi dalam WR-nya ini, nggak ditulis secara jelas teman-teman berapa banyak jumlah wanita yang dimiliki sama Roland ini. Yaps, ternyata raja kita yang satu ini sangat overpower sampai memiliki banyak wanita. Gue juga nggak bisa bayangin sih, tapi setelah pensiun jadi raja, si Roland ini bakal punya pulau haremnya sendiri. Gue juga sebenarnya heran nih,
Jadi tokoh utamanya itu si Roland apa Leon sih? Perasaan yang dapetin hal-hal enak itu Roland terus ya, bukannya Leon nih. Oke lah, lanjut ceritanya nih. Nah, tak hanya Angie yang terkejut, tentunya semua orang yang ada di sana juga sangat terkejut. Terutama si Melin. Ya jelas kan dia kan istri sahnya. Jadi dia pasti sangat marah kalau tahu si Roland itu malah punya banyak wanita selain dirinya. Nah, di sini Angie pun sempat menghitung anggaran biar Roland, wanita dan anak-anaknya itu bisa hidup. Dan dirasa kalau nggak ada masalah dengan itu, Angie pun langsung setuju dengan dokumen yang diberikan sama Roland lalu pergi dari sana. Sebelum Angie pergi, si Roland itu sempat tanya ke Angie nih, kalau dia itu nggak masalah buat kasih tahtanya ke Leon. Tapi apakah Angie itu memiliki apa yang diperlukan untuk menyatukan semua bangsawan yang ada di Holford ini? Mendengarkan hal itu, Angie pun menarik nafasnya dalam-dalam dan berkata tentu saja. Setelah kepergian Angie dan lainnya, Roland pun sedikit berdiskusi sama Melin nih. Di sini Melin itu berkata kalau dia turut senang kalau Roland itu nggak dibunuh gara-gara pelengseran ini. Tapi Melin pun menatap dingin Roland ketika mengatakan hal itu, tanda kalau dia berharap hal sebaliknya yang terjadi. Namun Roland itu tidak terlalu mengkhawatirkannya dan berkata kalau Lane itu nggak menginginkan adanya pertumpahan darah dalam masalah kali ini. Kalaupun dia berkata ingin membunuhku, pastinya dia akan membiarkan aku lari di saat-saat terakhir tanpa memberitahu siapapun. Lalu Roland juga berkata kalau dia siap mempengaruhi para bangsawan lain untuk menuruti apa kata Raja Baru. Karena memang pekerjaan di balik layar seperti inilah yang biasa ia lakukan. Panel cerita pun berpindah ke karakter Angie dan Gilbert nih. Saat itu Gilbert pun mempertanyakan gimana caranya Angie itu mempersatukan kembali para bangsawan Holford. Di sini Angie pun menjawab dengan ragu kalau dia sedang memikirkan hal itu sekarang. Namun tiba-tiba aja si Chris pun datang dengan badan yang babak belur. Melihat hal itu, Angie dan Gilbert pun kaget dong dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini Chris pun tersenyum dan berkata kalau dia baru saja bertarung dengan ayahnya agar keluarga mereka itu mempercayakan tahta kerajaan ini kepada Leon. Pada awalnya, ayah dari Chris itu nggak mau melakukannya. Tapi pada saat mereka beradu pedang, akhirnya ayah dari Chris itu mengerti akan kepercayaan dan harapan anaknya kepada Leon. Jadi keluarga Arknight pun sudah resmi akan mendukung Leon jadi raja yang baru dan akan membantu dalam peperangan melawan kekaisaran Veldenova. Tak hanya itu, Jill, Greg, dan Brett juga berhasil melakukan hal yang sama dengan Chris. Mendengarkan hal itu, Angie dan Gilbert pun sangat senang. Dan dengan ini mereka yakin bisa menang melawan kekaisaran. Namun di sini Angie pun sempat menanyakan keberadaan dari Julius nih, karena memang hanya nama Julius lah yang tidak disebut sama Chris. Mendengarkan hal itu, Chris pun berkata kalau Julius sedang menjemput Leon sekarang ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan dari WN Mobus Sekai-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.